قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad tentang hak-hak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus kita tanamkan, memang kita hidup tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah hidup semasa dan di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi Masya Allah, maka kita pun beriman dengan hal-hal yang kita tidak pernah menyaksikan secara langsung. Akan tetapi kita imani dengan keimanan dengan hati kita. Maka tentunya kita tanamkan Masya Allah bagaimana kehidupan mereka, orang-orang mulia, orang-orang yang mereka senantiasa bersama Rasulullah SAW. Maka seakan-akan bahwa bagaimana para ulama penulis kitab namanya Sehari Bersama Rasulullah SAW, atau bagaimana tentang keluarga dan kehidupan Rasulullah SAW bersama keluarganya. Istri Rasulullah SAW sebagaimana mereka tentunya memiliki hak-hak yang mulia, maka perlu kita hormati mereka. Kita perlu dudukkan memang kedudukan mereka setinggi-tingginya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang memang kedudukan mereka, di mana Allah pilihkan mereka menjadi pendamping, istri penutup para nabi, imamnya para rasul. Bahkan dia adalah Allah pilihkan menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Di samping itu pula dia adalah di antara masuk keluarga Rasulullah SAW yang dimana Allah pun memberikan nilai mereka adalah wanita-wanita yang bersih dan membersihkan diri, wanita-wanita yang baik dan senantiasa berusaha memperbaiki diri, wanita-wanita yang suci dan mereka berusaha untuk mensucikan diri dari seluruh hal-hal yang buruk dan jelek, sehingga yang mencela kehormatan mereka, mencela kedudukan mereka, maka tentunya mereka bisa saja dihukumi adalah kufur dan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula mereka adalah ibu-ibu para kaum mukminin yang memang hukumnya haram selama-lamanya sepeninggal Rasulullah SAW untuk dibersunting oleh siapapun. Itulah di antara kemuliaan mereka. Dan istri Nabi yang tentunya mereka tetap bersama Rasulullah SAW dan mereka berpisah dengan Rasulullah karena wafatnya. Yakni yang pertama adalah istri Rasul yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid adalah tentunya wanita yang pertama disunting oleh Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW, walaupun posisinya dia adalah seorang janda 2 kali. Tapi bukan sesuatu yang aib buatnya. Bahkan Allah pun pilihkan Khadijah ibnu Khuwailid menjadi istri Rasulullah SAW. Maka justru dikenal dengan apa? Ummu auladih, ibu daripada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ibrahim. Sampai pun menjelang dekatnya ajal Rasulullah SAW, bahkan menjumpai beliau adalah Fatimah Zahra, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Fatimah Zahra. Sampai kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam kitab sahihnya khusus bab tentang fadilah Fatimah Zahra. Kemudian di mana Khadijah
adalah wanita yang dicintai Rasul dengan hubban syadida, kecintaan yang sangat. Rasulullah tidak pernah menikah ya di dalam selama berumah tangga dengan Khadijah. Bahkan putra-putra Rasulullah SAW semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah, sebagaimana sebutan oleh Syekh Fauzan. Dan Rasulullah SAW berbahagia dengannya. Bahkan Rasul memujinya ya kepada Khadijah walaupun dia telah wafat. Jadi Rasulullah SAW senantiasa memuji tentang bagaimana kebaikan, kemuliaan Khadijah walaupun dia telah wafat. Bahkan Rasulullah SAW tetap memuliakan teman-teman, sahabat-sahabat Khadijah. Masya Allah. Bentuk betul-betul kecintaan yang karena Allah, kecintaan yang sebenarnya. Walaupun istri pun meninggal, maka teman-teman dekatnya pun tetap dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun walaupun istri setelah meninggal menyebutkan kebaikannya setelah wafatnya. Hatta inna ba'da azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asabathunna ghiyarah min dzikrihi sallallahu alaihi wasallam li Khadijah. Disebutkan dalam hadis akhrajul Bukhari ya dan Muslim, tentang kalau Muslim sebutkan dalam bab keutamaan Khadijah ummul mukminin ya. Jadi itu karena Rasulullah senantiasa memuji setelah wafatnya, bahkan sesungguhnya ada sebagian istri Nabi maka sampai cemburu ketika Nabi menyebutkan Khadijah. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Aisyah sendiri pun cemburu padahal Khadijah sudah ada. Bagaimana kira-kira tentang keadaan kita terhadap istri-istri kita? Ini penting. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir istri kita hanya istri di dunia, tapi jadikan istri-istri kita istri-istri, pasangan-pasangan kita nanti sampai di akhirat. Bahkan mereka menjadi wanita-wanita penghuni surga. Ya tentunya kita jalankan sebagaimana apa yang Allah amanahkan dan apa yang Allah pikulkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in, suami pemimpin, mas'ulun an ra'iyati zawjiha wa ahliha. Maka suami ditanya karena dia pemimpin dan akan ditanya bagaimana kepemimpinan terhadap istrinya, termasuk anak-anak dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Tidak mungkin hidup rumah tangga cuek. Tidak mungkin hidup rumah tangga itu egois. La yumkin abadan. Bagaimana ketika Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bahwa Allah jadikan kalian dengan kalian itu mempersunting istri kalian agar kalian litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha wa ma'aha, bukan agar kalian bahagia di dalamnya atau bersama dia, tapi bagaimana kalian merasa tenang, bahagia. Berarti tanpa batas tentunya Allah jadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang, fisik dan batin, lahir batin. Ini penting, sehingga di sana ada simpati, ada pula empati. Bukan simpati saja ketika masih muda, bukan simpati ketika dia masih sehat. Masya Allah. Perjuangan mereka, maka wanita tidak ada jihad. Jihadnya haji dan umrah, jihad dia adalah ada di rumah. Tayyib. Kemudian barakallahu fiikum jami'an, istri Rasulullah SAW yang kedua, Saudah
bintu Zam'ah. Siapa? Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Ditambahkan kalau Syekh Ibn Utsaimin. Tazawwajaha ba'da zawji Muslim Sakrani ibnu Amr akhu Suhail ibnu Amr. Tuwfiyat akhiru khilafati Umar wakila sanah hamsyah wa khamsun arba'a wa khamsun min al-hijrah. Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Nabi menikahi dia, ternyata juga janda. Setelah dia dinikahi suaminya ketika itu masuk Islam, bernama Sakran ibnu Amr, saudara laki-lakinya Suhail ibnu Amr. Jadi suami pertamanya Saudah ini siapa? Sakran ibnu Amr. Dan ternyata dia wafat di akhir masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Jadi lama. Jadi umurnya cukup lumayan. Bahkan disebutkan di sini, dikatakan dia meninggal pada tahun 54 Hijriyah. Tahun 54 Hijriyah. Ditambahkan oleh Syekh Fauzan, Rasulullah menikahinya setelah Khadijah, dan waktu itu juga dinikahi waktu itu di Mekah pula. Wa baqiyat fi ismati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi dia tetap di dalam penjagaan Rasulullah SAW. Masih di dalam pangkuan, masih dalam ikatan dengan Rasulullah SAW. Walamma arada Rasulullah SAW ayyut likaha qalat. Tadinya Rasulullah itu mau menceraikannya, Saudah ini. Karena dia wanita yang sudah umur lumayan. Cuma Rasulullah kasihan, sehingga Rasul mau menceraikannya. Tentunya Saudah pun faham. Maka dia katakan, ana askutu anka hakki wa ahabbu di Aisyah. Akhrajul Bukhari. Maka aku gugurkan hakmu dari engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Kan mestinya tanggung jawab kan menikah itu, kalau dia sampai ta'addud, poligami, memang harus adil. Bagiannya tetap, nafkah tetap, lahir batin. Rasulullah SAW mengada sesuatu sisi yang Rasul memang sudah, karena begitu tua umur sudah, ya, bisa saja sudah menopause, bisa jadi, ya, maka Rasul menceraikan. Tapi dia katakan apa? Aku pun gugurkan hakku darimu ya Rasul. Bahkan aku berikan hakku kepada Aisyah. Karena tahu Saudah ini, kalau Rasulullah SAW cinta kepada Aisyah, nah wanita yang masih muda belia, maka tetaplah wabqa fi ismatika, maka tetapkan aku di dalam jaminanmu. Turidu bidzalik syarafa ummahatil mu'minin. Tentunya Saudah mengatakan demikian, giliran pun jatahnya diberikan kepada Aisyah, yang sementara Rasulullah SAW pun juga ingin menceraikan dengan cara yang baik. Maka seperti itu. Maka dalam sebuah rumah tangga bukan dinafikan atau tidak mungkin kemudian ada sebuah permasalahan dan perselisihan. Tapi mestinya jangan kemudian pasti endingnya harus cerai. Dicari dulu permasalahannya. Maka ingat hadis yang kita bacakan ketika kajian kita di IKMS, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu, terburu-buru itu datang dari syaitan. Khawatirnya karena dasar emosional, khawatirnya karena memang kemerungsung, mungkin karena emosi yang luar biasa, seakan-akan sudah tertutup, tidak ada kebaikan segitu pun. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Rasulullah mengatakan apa? La tafraq mu'minun mu'minat
Jangan sampai seorang suami ini terlalu berlebihan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap istrinya. Bisa jadi sesuatu yang sekarang tidak dia sukai, masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Ini mestinya. Ya, sama-sama kalau demikian, Masya Allah, tentunya khairan. Maka tentunya kehidupan yang betul-betul as-sa'adah, kebahagiaan. Ini perlu difahami. Jadi Rasulullah SAW, dan kemudian ketika benar-benar sudah tidak ada jalan islah, tentu islah lebih dicintai Allah Tabaraka Ta'ala, ya kan? Sampai banyak tentu ayat-ayat menyebutkan bagaimana proses ketika terjadi nusyush, ya kan? Allati takhafuna nusyuzahunna. Adapun istri-istri, wanita-wanita yang kalian khawatirkan dia nusyush, mungkin saja suaranya di atas suara suaminya. Berani, naudzubillah min dzalik. Mungkin saja berani, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian bisa saja dia suka pergi. Ya, mungkin Shopee ya, atau mungkin ya kemana-mana begitu tanpa izin. Atau mungkin suka nonggo, suka ngerumpi, ya, naudzubillah min dzalik, tanpa izin, pergi tanpa izin. Maka ini adalah ada indikasi-indikasi yang memang ini nusyus, atau yang lainnya tidak bentuk tidak ketaatan dia kepada Allah. Maka apa perintah Allah? Yang pertama, Masya Allah, fa'idhuhunna, diperintah kita menasihati. Kalau kita tidak sanggup, kita ngomong 1, dia 10. Ya, biasanya begitu. Ya, kalengkan dulu. Berarti cari orang lain. Kan begitu? Iya, kita ajak ke majelis ilmu. Kita ajak, kalau belum siap, ya kita ajak bagaimana dia apa? Bermain dulu. Ya kan? Dengan orang-orang yang baik. Santai jadinya. Jadi seperti itu. Baru kemudian apa perintahnya? Aku sudah berulang-ulang dan yang lain. Baru kemudian dibolehkan apa? Kita untuk apa? Pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji'. Seperti itu, ini bentuk. Dan pada hakikatnya tidak boleh loh. Di antara akhlak wanita yang salihah, maka dia diusahakan kalau tidur ya memang bersama suaminya. Apakah kemudian dia melakukan itu bentuk ibadah, sifatnya jima atau tidak, itu tidak urusan, tapi dia tidur bersama suaminya. Tidak memisahkan diri. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka dalam satu selimut. Itu yang bagus. Kecuali sakit kan. Ini sakit gimana lagi? Ya sudah, berarti ya sudah. Berarti gencatan senjata. Baik, jadi seperti itu. Tapi ini begitu. Jadi jangan sampai ada apa, harus bisa dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Wa barakallahu fikum, baru kemudian sudah klimak. Baru boleh apa? Fadribuhunna ghairu mubarrih. Boleh mukul, tapi pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan yang memberikan citra dan yang lain-lainnya, bukan. Jadi ini perlu dipahami, sehingga itu sebuah aib tentunya. Naudzubillah min dzalik. Tentunya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Walaupun gimana pun mungkin istrinya gemuk, laki ya tetap jotosannya lebih tajam. Ya jangan suka jotos tapi jotos istri. La haula wala quwwata illa billah. Ya tembok baru dijotos, itu baru mantap. Ya kan? Jadi naudzubillah min dzalik berarti apa? Tidak bagus. Akhlak yang tidak bagus akhirnya terjadi KDRT. Naudzubillah min dzalik. Ya? Naam. Barakallahu fiikum, karena dia inginkan apa? Kemuliaan. Kenapa? Menjadi ibu-ibunya kaum mukminin. Itu mulia. Sebagian ayat yang kita bacakan. Maka Rasulullah SAW pun tidak menceraikannya. Wa mata qablaha. Dan Rasulullah tentu wafat lebih dahulu daripada siapa tadi? Saudah. Dan dia tetap di dalam apa? Jaminan Rasulullah SAW. Jadi itu. Kemudian disebutkan yang ketiga. Kalau di sini Syekh Ibnu Utsaimin Aisyah ya. Tapi tidak ada masalah. Jadi siapa sih, sebutkan siapa dulu tadi? Saudah. Sekarang kita sebutkan yang
Nah, berikutnya adalah Aisyah, berarti yang ketiga. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Uriha Rasulullah sallallahu fil manam marratayn aw thalathan. Wa qila hadhi imra'atu. Masyaallah. Akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah. Jadi ternyata Rasulullah diperlihatkan tentang Aisyah itu dalam mimpi. Masya Allah. Ya, 2 kali atau 3 kali. Bahkan dia ini adalah istrimu. Maka oleh sebab itu di antara salah satu syariat, ketika seseorang proses dia mau mempersunting seorang wanita, yang pertama adalah ta'af. Dia mengenal, maka tentunya dengan cara pakai CV, ya, tidak langsung, ya, di sana ya diperkecil tentang fitnah, foto termasuk salah satunya. Tapi jikalau kemudian itu emergensi, ya, kalau bisa enggak, ya lebih bagus. Karena setelah itu tukar data, tukar CV, baru kemudian apa? Izin adalah untuk nazar. Hukum asalnya masalah ya haram. Karena dia adalah imratun ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram kan? Bukan muhrim loh ya. Beda penyebutan muhrim ya. Ini muhrim itu laki-laki yang ihram, yang betul mahram. Ya, jadi itu. Nah, nazar tidak boleh berduaan, khulwah tidak boleh. Harus ditemani walinya. Kalau kondisi yang bagaimana, ya di situ ada wanita yang tetap dia menutup auratnya. Apa yang juga pernah saya lakukan, tapi itu posisi hajah. Tak boleh tetap berduaan. Tetap kita temani. Ya, karena kita sempat memproses untuk itu. Alhamdulillah khairan. Alhamdulillah, kira-kira tahun 90-an. Sama-sama sudah sunnah. Mungkin tidak tahu, maaf terlalu ini, dan kemudian salah, tidak tahu, wallahu a'lam, akhirnya sampai zina. Alhamdulillah min dzalik. Itu bahaya. Maka tidak boleh khulwah itu. Jadi seperti itu. Habis itu, maka proses menunggu jawaban, maka disitulah istikharah. Minta dipilihkan oleh Allah. Apakah memang dia adalah pantas sebagai pendamping baik untuk kita, agama kita, masa depan kita. Jika iya, mohon kepada Allah didekatkan, dimantapkan. Tapi tidak mesti mimpi. Dan ingat, salat istikharah, salat sunnah berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Bisa dilakukan, bisa saja siang, bisa saja malam. Di antara mungkin antum tahajud dan semisalnya, atau sebelum tidur. Tapi tidak mesti bahwa kalau sudah istikharah pasti mimpi, tidak. Maka ini adalah kisah-kisah yang dusta. Harus dengan mimpi. Tapi ada pula. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau saya pribadi dulu ya ada mimpi. Ya, cuma itu pun tidak sore. Ada beberapa, tapi secara apa istilahnya, secara watak ya insyaallah pas. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita juga mentakwil mimpi? Ya tentu tergantung. Ya. Nah, nanti kita nggak boleh terlalu jauh karena memang ada di antara tabi'in menulis namanya kitab Tabir Mimpi. Sebagaimana Ibnu Sirdin. Itu ada juga. Ya, tapi dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlalu jauh. Karena memang mimpinya seorang mukmin itu ada nilai. Tapi bukan mesti kebenaran. Tidak. Maka kalau baik jelas dari Allah, kalau buruk minasyaitan. Kalau mimpi baik boleh diceritakan. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan, kecuali khusus minta nasihat atau mungkin karena ya dia khawatir, cemas dan yang misalnya, maka bentuk ruqyah syar'iyyah. Tetap kepada orang yang benar. Baik.
Jadi disebutkan demikian, Nabi SAW mimpi kepada siapa tadi? Aisyah. Maka oleh sebab itu istikharah penting. Ya, dimantapkan, tanyakan orang tua dan bismillah jadi seperti itu. Ini penting. Nah, jadi menikah itu juga tentu orang tua harus juga legowo. Kita menikah bukan untuk kita berdua toh? Iya dong. Maka menggabungkan dua keluarga. Itu intinya adalah itu. Maka Rasulullah mensunnahkan kalau kita menikah kalau bisa mengagak jauh untuk menjadikan saudara iparan periparan musyawarah kan seperti itu. Nah, walaupun memang orang-orang Arab itu kadang-kadang ada nasi sepupu, mindu dan yang lain-lain, ya. Taib jadi itu. Faqa'ada 'alaiha. Nabi pun akhirnya mengikat dengan akdun nikah dengan Aisyah. Walaha 6 sinin di Makkah. Ingat, ketika Rasul mempersunting dan ijab kabul menikah dengan Aisyah, dia umur baru 7 tahun. Di Makkah ketika itu, wa dakhala 'alaiha fil Madinah. Baru kemudian berumah tangga waktu itu di kota Madinah. Walaha 9 sinin. Dan ketika Rasul setelah akad nikah tidak kumpul, karena memang qoblal buluk, belum balik. Karena Aisyah itu balik ketika umur 9 tahun. Maka oleh sebab itu seorang wanita biasa dia itu disebut dengan wanita yang balik, maka ditandai dengan haid. Haidnya dia minim umur 9 tahun. Dan itu terjadi di masa kita. Di masa kita terjadi. Ya, 9 tahun. Tapi kalau 8 tahun belum pernah ada. 9 tahun, ya, kemudian 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu. Maka oleh sebab itu, untuk wanita itu beda banget. Maka oleh sebab itu, ini perlu diperhatikan, jangan sia nyampur dan yang lainnya. Justru di masa-masa kita, anak TK sudah tahu temennya cantik. Sudah tahu, TK loh. Bayangkan antum, kalau dulu kita sama sekali tidak tahu. Sekarang ini, anak-anak TK sudah tahu. Cantik dia. Jadi kan perkembangannya ibaratnya apa? Ya karbitan. Dewasanya terlalu dipercepat. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu harus lebih hati-hati lagi tentang pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah balik berarti harus paham. Jadi ingat, usia 7 tahun. Jadi, dan itu terjadi secara syariat boleh atau tidak? Ya boleh, tergantung walinya. Tapi ingat, Rasulullah SAW ketika itu sudah ini, dan maka itu terjadi ketika Rasul setelah hijrah. Wafat beliau pada tahun 58 dari hijrah. Hijriyah. 58 Hijriyah. Itu Aisyah, berarti terus sampai beliau di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah. As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Nabi menikahi dia setelah hijrah. Ya, wa dakhala biha wa hiya bintu 9 sinin. Rasul berumah tangga berkumpul ketika dia umur 9 tahun. Maka Nabi tidak wala menitazawwaj yakni bikran ghairaha. Rasul tidak pernah menikah wanita perawan selain Aisyah. Semuanya janda. Bukan artinya di sini disimpulkan kalau mau ta'addud yang janda-janda, yang enggak juga. Bukan sunnah. Tentunya kalau laki-laki pengen yang bukan janda. Tapi enggak ada apa-apa kalau janda kaya. Dan bisa mendukung dakwah, Masya Allah. Taib, ya tapi masing-masing tergantung kemampuan antum. Taib, seperti itu. Ini umat ini yang kram. Wa hasalaha min al-fadail ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yahsul li ghairiha. Ya. Artinya bahwa dia tentunya wa hasalaha Aisyah
dia mendapatkan dari keutamaan-keutamaan bersama Nabi. Tentunya tidak didapatkan selain Aisyah. Di antaranya apa? Anil wahya kana yanzil ala nabi fi firashiha. Masya Allah. Jadi ketika wahyu turun, sementara dia berada di kamar, bahkan di apa namanya, ya di ranjang bersama Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha hubban syadida. Rasulullah mencintai dengan kecintaan yang luar biasa. Fa hiya ahabbun nisa ilaih. Dia adalah wanita yang paling dicintai kepada Rasul. Wa abuha ahabbur rijal ilaih. Bapaknya saja laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya. Jadi itu. Maka ketika Rasulullah walamma marida, ya, ista'dzana zawjatuh ayu marida fi baiti Aisyah fa'adzana lah. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit, meminta izin kepada istrinya Aisyah agar dia dirawat di rumah Aisyah. Masya Allah. Tidak yang lain. Dan beliau waktu wafiyah Rasulullah ra'sahu fi hijri Aisyah. Ketika Rasul wafat pun di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian warawat 'anil Nabi sallallahu min al-ahadits wal ahkam asy-syar'iyyah asy-syai' al-katsir fakanat faqihatin nisa. Aisyah bukan sekedar istri Nabi, bukan sekedar ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, bukan sekedar ahlul baitin Nabi, tapi dia perawi hadis. Dia perawi hadis, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Termasuk di antara meriwayatkan hadis Rasul yang terbanyak setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, termasuk Aisyah. Insyaallah. Ya. Di samping istri Nabi yang lain juga demikian. Beliau meriwayatkan juga hukum-hukum syariat, sesuatu yang banyak. Aisyah dikenal dengan faqihnya, ahli fikihnya kaum wanita. Ya. Bahkan wa kanat tu'addu min yani mufattin min as-sahabah sallam yarji ilaiha. As-sahabah fi riwayah wa yarji'una ilaiha aidan fil fatawa. Dan beliau teranggap termasuk apa? Minal muftin, di antara apa? Ahli fatwa di kalangan sahabat Rasulullah yang kembali kepada beliau sahabat. Jadi ketika para sahabat menanyakan sesuatu, maka bertanya kepada Aisyah. Ya, dalam periwayatan, maka kembali kepadanya pula, termasuk dalam fatwa. Tanya ya, contoh-contoh tanya kepada Aisyah. Nah, jadi seperti itu. Adapun perbedaan para ulama siapa yang paling afdal, maka kita tidak sebutkan. Nah, kemudian bahkan Allah Tabaraka wa Taala nanti disebutkan ya di penjelasan tentang siapa? Tentang Aisyah nanti di akhir ya. Kita lanjutkan dulu. Aisyah, Saudah, kemudian yang berikutnya yang keberapa? Keempat ya? Iya. Syekh Ibnu Utsaimin, Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha. Yang keberapa tadi? Istri Nabi yang keempat. Nabi menikahi dia setelah suami masuk Islam. Suami yang pertama Khunais ibnu Khudzafah alladzi qutila fi Uhud. Jadi suaminya setelah meninggal, ya, waktu itu syahid dalam peristiwa perang Uhud, namanya Khunais ibnu Khudzafah. Banyak sahabat yang waktu itu wafat, termasuk istri pertamanya Hafsah bintu Umar. Dan Rasul menikahinya
dan dia kemudian dia hidup sampai tahun 41 Hijriah. Berikutnya Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, Ummul Masakin. Siapa? Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya. Dikenal dengan Ummul Masakin. Nah, ibunya orang-orang miskin. Karena Nabi SAW menikahi dia setelah suaminya juga syahid di peristiwa Ghazul Uhud. Abdullah bin Jahsh. Ya, ternyata Rasulullah itu menikahi dia hanya sebentar saja. Setelah itu dia wafat. Ternyata dia wafat sebelum Rasulullah wafat pada tahun 4 Hijriah. Sebentar saja. Ya. Zuwajiha biyasir. Sebentar Rasul. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keenam. Ya, tadi Zainab bintu Khuzaimah ya. Ada Zainab. Kemudian berikutnya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah, kenalnya Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah. Bapak suami yang sebelumnya namanya Abu Salamah. Asli namanya Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Hindun asalnya. Bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Nah, Rasulullah menikahi dia setelah wafat suaminya Abu Salamah. Abu Salamah nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Nama asli suaminya dikenal dengan Abu Salamah karena putranya Salamah. Ya, Abdullah bin Abdul Asad. Dan ketika itu dia wafat min jarahati asabat fi Uhud. Karena sebab luka-luka dia peristiwa perang Uhud. Suaminya. Dan ternyata Ummu Salamah juga umurnya panjang. Sampai 61 Hijriah. Dan termasuk inilah yang dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan salat sunnah rawatib muakkadah. Barang siapa yang menjaga salat 10 atau 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kata Ummu Salamah, ketika aku telah mendengar Rasulullah bersabda, maka aku pun senantiasa menjaganya dan tidak meninggalkannya. Nah, dan ingat, Ummu Salamah termasuk adalah wanita yang penyabar. Dan ketika itu doa ketika terkena musibah, ya, Allahumma ajurni min musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah ini ketika meninggalnya Abu Salamah, dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Ternyata doa Ummu Salamah dikabulkan, justru dia dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, tentunya Abu Salamah ya tidak mungkin lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu doa penting ketika dapat musibah, jangan lupa doa tadi. Allahumma ajurni min musibati wa akhluf li khairan minha. Nah. Kemudian berikutnya ada Zainab lagi, tapi bintu Jahsh al-Asadiyah, bintu ammatihi sallallahu. Zainab, ada Zainab lagi, tapi bukan bintu Khuzaimah, tapi bintu Jahsh al-Asadiyah. Ternyata dia anak perempuan bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi bapak. Rasul menikahinya, ternyata dia juga janda. Setelah dia dinikahi oleh maulahu Zaid ibnu Harithah, ya, pada tahun 5 Hijriah. Bayangkan antum. Jadi ini juga untuk, jadi Rasulullah itu memerdekakan Zaid. Zaid waktu itu ibnu Harithah budak, dimerdekakan Rasulullah, maka disebut dengan maula.
Maula Ibnu Umar. Siapa? Nafi'. Ya. An-Nafi' Maula Ibnu Umar. Baik. Tadi setelah dinikahi siapa? Budak, mantan budak Rasulullah SAW. Terus setelah itu dinikahi sama Rasulullah SAW. Bayangkan antum. Ini apa maksudnya? Karena ketika itu bahwa Zaid menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini juga tidak boleh ketika seorang itu mengadopsi, tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada yang mengadopsi. Tidak. Dan di samping itu pula, ya ini untuk menjelaskan bahwa ya halalnya yang demikian secara sah secara syariat. Ya, na'amullahu a'lam. Sampai situ dulu.